Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Doni Efriko, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang harus saya refleksi dan menarik kesimpulan yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam melakukan belajar mengajar. 1. Anak diibaratkan kertas kosong, jadi saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya lupa bahwa anak lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing. Sehingga anak itu bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Pada poin kedua, guru lebih mendominasi pembelajaran. Saya sebagai guru lebih mendominasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya tidak menggunakan metode, model pembelajaran, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga anak hanya dapat menerima pembelajaran saja, tidak ada timbal balik yang terjadi. Pada poin ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Ya, sebagai guru, memang saya akui ketika melakukan pembelajaran, tidak banyak hal yang saya lakukan untuk selain pengetahuan atau kognitif. Padahal dalam pembelajaran, guru harus mengukur 3 hal penting, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Pada poin 4, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Saya akui ketika evaluasi dan telah dihasilkan nilai banyak anak-anak didik saya yang tidak mencapai KKM. Saya merasa saya gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal sebagai guru, acuan keberhasilan itu tidak hanya kognitif saja. Pada poin 5, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin titik fokus saya. Padahal kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, suasana bermain dalam mengikuti alur yang baik, itu lebih baik dan lebih positif untuk dilakukan. Pada poin 6, saya kurang memahami karakteristik anak didik saya. Dengan alasan satu kelas memiliki murid yang banyak, saya banyak melakukan secara global saja. Saya kurang memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Nah, hal inilah yang ingin saya rubah setelah mempelajari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1,
saya menyadari kesalahan saya selama ini. Apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sehingga saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan pada aspek kognitif saja, namun juga memperhatikan ranah afektif dan psikomotor. Perubahan yang kedua yang saya alami yaitu selama ini saya beranggapan siswa itu sebagai objek pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran, siswalah pemegang kendali pembelajaran, sehingga siswa bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, berkreasi sesuai metode dan model pembelajaran dan media yang tepat. Poin ketiga yang saya alami perubahannya yaitu guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian saya harus memahami setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kuadratnya masing-masing. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ketiga. Yang pertanyaannya yaitu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center atau pendidikan yang berpusat pada anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, yaitu dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pada poin keempat yaitu pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pada poin kelima yaitu mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Dapat saya tarik kesimpulan dari 3 pertanyaan stimulus, sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi. Anak bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau kita warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar merdeka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, salam guru merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.